rusak. Israel memang cuma 1%, saudara. Ya kan, cuma di perbatasan aja. Hamas yang pesak 199%. Ya, kelaparan, pengungsi. Israel paling cuma 1.000 orang, saudara, yang di sekitar perbatasan aja. Ya kurang lebih yang di perbatasan penduduk. Hamas berapa, saudara? 2 juta, saudara. Dampak sosial ekonomi nggak ada di Israel. Ini 100% korup, saudara, 100% damage. Ya kan, kelaparan di mana-mana kan, termasuk kelaparan. Jumlah pahlawan mati, jumlah komandan yang mati, jumlah komandan atau orang penting. Siapa saja, so? Yahya Sinwar, Haniyeh, dan semua ya, semuanya mati, saudara. Di sini nggak ada, saudara, orang penting yang mati. Terus dia ngomong, ngebacot, ya saudara, kalau gencatan senjata Hamas ini menang, saudara. Mereka tidak akan bunuh-bunuhan, saudara. Tidak akan. Jadi itulah klaim kemenangannya Hamas, saudara ya. Bahwa Israel ternyata tidak bisa mengalahkan Hamas, sudah kalah Hamas itu. Mau apa lagi, ya masih mau udah mati, Hani udah mati, dananya semua, Khaled Masyal aja nggak berani keluar. Siapa sekarang? Udah nggak ada yang berani semua. Bahkan, ya kan, ya, fakta, saudara ya. Waduh. Zionis kalah. Ya. Sepakat gencatan senjata. Lebih dari 1.000 pasukan Israel tewas di Gaza. Sementara yang mati di Gaza berapa? 47.000 katanya. 1.000 lawan 47.000, yang 1.000 kalah, yang 47.000 yang menang, saudara. Yang matinya 47.000 yang menang, yang matinya 1.000 kalah. Yang di Gaza hancur babak belur, yang di Israel masih mewah, masih megah, dibilang kalah, saudara. Nah ini kalian memang orang Indonesia, cara berpikirnya memang istimewa. Ajaib memang. Coba kita dengarkan ya. Ya, kesepakatan. Kita dengarkan ya, aduh. Memang. Orang ini bacotnya bacotnya ini mambu silite kebo bener, saudara ya. Bau silite setan, saudara, mambu silite iblis, saudara. Bacotnya ini orang ini ya, saudara ya. Yang dia ngomong itu, aduh, saudara, orang begini yang ditampilkan di Indonesia. Cangkeme bacot ini mambu bacine pol, saudara. Tak kasih tahu ya. Kasih tahu nih ya. Ya ini contoh nih ya, saudara ya. Betapa bodohnya nih ya. Dan orang Indonesia percaya ya, terkagum-kagum, wedan ya, Hamas hebat. Ini tak kasih tahu nih, saudara ya, perbandingannya nih. Aduh, kadang-kadang ya. Ini kadang-kadang memang ini yang susahnya penginjilan di Indonesia ini karena isinya orang tolol begini, saudara ya. Susahnya memajukan Indonesia karena Indonesia tolol, saudara ya. Isinya orang tolol. Israel. Hamas ya. Saya tunjukkan Anda ya. Tadi dia ya, ini kita cerita fakta ya. Kita cerita fakta dulu. Ya. Jumlah tewas. Israel, Hamas. Israel 1.000. Ikutin aja ngomong kata dia 1.000. Hamas 47.000, saudara. Ya. Wilayah rusak. Israel memang cuma 1%, saudara.
Ya kan, cuma di perbatasan aja. Hamas yang pesak 199%. Ya, kelaparan, pengungsi. Israel paling cuma 1.000 orang, saudara, yang di sekitar perbatasan aja. Ya kurang lebih yang di perbatasan duduk. Hamas berapa, saudara? 2 juta, saudara. Dampak sosial ekonomi. Nggak ada di Israel. Ini 100% korup, saudara. 100% damage. Ya kan, kelaparan di mana-mana kan, termasuk kelaparan. Jumlah pahlawan mati, jumlah komandan yang mati, jumlah komandan atau orang penting. Siapa saja, Yahya Sinwar, Haniyeh, dan semua ya, semuanya mati, saudara. Di sini nggak ada, saudara, orang penting yang mati. Terus dia ngomong, ngebacot, ya saudara, kalau gencatan senjata Hamas ini menang, saudara. Mau gencatan senjata bukan Hamas menang. Ya, Hamas bisa napas, saudara, kalau gencatan senjata. Masa Israel yang begini, ini saya nggak ngerti ya cara berpikirnya orang Indonesia ya. Tadi kesimpulannya. Dengan ini ya, datanya ini, maka kesimpulan, Israel kalah, Hamas menang, saudara. Saya nggak tahu ya, saudara ya. 1-9 besar mana? Ya, orang Islam kan begini kan, saudara. Orang Islam kan, Allahnya 1, hebat, bangga Allahnya 1. Orang Bali Tuhannya 1.000, ya. Wah, kalah. Ya nyatanya orang Bali lebih kaya daripada daerah-daerah Islam dimanapun. Seluruh daerah Islam di seluruh Indonesia kalah sama daerah Bali yang Tuhannya 1.000, saudara. Iya kan? Tuhannya 1, bangga orang Islam itu ya. Tuhannya 1, hebat. Bali Tuhannya 1.000, goblok. Nyatanya Bali makmur itu loh. Semua daerah Islam di Indonesia mana ada yang semakmur Bali, coba? Nggak ada. Anda siapa yang pengen jalan-jalan ke daerah Islam, saudara? Semua orang jalan-jalan pengennya ke Bali, orang Islam Indonesia pengennya ke Bali, saudara. Ya, akal jelas terbatas. Ini bukan masalah akalnya terbatas, saudara. Ini memang otaknya disilit semua. Ini bukan akal terbatas, dia udah bilang akal terbatas. Ya bukan akal terbatas ya. Ya. Bukan akal terbatas, tapi memang akalnya ada disilit, saudara. Ini ada Ben Alexander, terima kasih Ben. Ya, seakan-akan bela Hamas, giliran disuruh nampung malah mundur. Nah itu tadi ya si Anies, apa namanya? Apa itu tadi? Anies, apa tadi? Hamadani, apa tadi deh? Saya lupa namanya tadi ya. Aduh. Hamadani Ali atau siapa itu ya. Nah ini yang terjadi ya. Kalau Anda melihat ya, lalu siapa yang menang, siapa yang kalah? Sekarang paradigma. Di Pak Toping kan ngajari paradigma. Oke lah, kita cita paradigma. Tergantung, saudara, tadi paradigma ya. Paradigma bisa tuh. Kalau kita mau cita paradigma, sebentar ya. Paradigma bisa, saudara ya. Tergantung paradigmamu ya. Paradigmanya. Tadi saya cita ya. Paradigmanya Hamas. Paradigma Hamas kan asal bisa merusak Israel, saudara. Nah, kerusakannya apa Israel, saudara? Pemerkosaan, penyanderaan, ya kan? Beberapa kibut itu komplek perumahan ya, beberapa kibut rusak. Nah, jadi intinya 7 Oktober itu, jadi kemenangannya Hamas itu yang penting saya sudah melakukan hajatnya saya sudah buang hajat tanggal 7 Oktober. Itu buat Hamas itu, saudara.
Kalau Anda mau bilang itu sudah sukses, itu paradigmanya Hamas. Terus pokoknya kalau bisa berhenti begitu udah selesai. Justru gara-gara 7 Oktober ini, ya, gara-gara 7 Oktober, Israel punya kesempatan buat apa saudara? Buat membasmi seluruh Hamas itu saudara. Diacak-acak semua, diratain pakai tanah. Ya, jadi kalau mau paradigmanya ini, lalu kamu anggap menang, oh yang penting sudah berhasil melaksanakan hajat tanggal 7 Oktober. Nah, pertanyaannya, apakah Israel kecolongan atau sengaja membiarkan si Netanyahu? Anggap saja kita ikutin pemikiran kalian, Netanyahu itu adalah monster. Kalau Netanyahu memang seorang monster, maka tanggal 7 Oktober itu adalah pembiaran, saudara. Sengaja Hamas dibiarkan masuk, sehingga Netanyahu punya segala macam alasan buat mengatakan kita perang, tak pateni kabeh, tak musnahkan semua yang di Gaza itu. Jadi peristiwa 7 Oktober bagi Hamas, paradigmanya Hamas, ini adalah kemenangan ya, bagi Hamas dan Islam kan, dan Indonesia kan. Yang penting buang hajat, ya buang hajatnya sukses, menang, ya kan. Dan biarlah kemenangan itu jaga, demo di mana-mana, ya dampaknya ya. Dampaknya apa saudara? Dampak 7 Oktober. 1, Israel punya alasan. Ya kan? Meratakan Gaza tanpa stop. Ya, apalagi ada Sandra di sana, saudara. 2, ya, kejadian demo Palestina malah berdampak apa, saudara? Razia massal, razia anti-Islam dan imigran. Sekarang di Amerika lagi rame-rame dijemputin satu-satu, dideportasi saudara, termasuk di Belanda. Wah, mau dideportasi enggak mungkin, saya sudah warga negara Belanda, dideportasi gimana caranya? Tapi ini benar-benar ya, imigran-imigran yang para asylum seeker itu, yang terutama dari Syria, mereka semua lagi dipulangkan, dijemputin satu-satu saudara ya. Itu orang Syria ya sampai ngomong, saya lagi ketakutan, Pak bisa nggak bantu kirim kita armada, kirim kita bis buat kita bawa, kita berangkat kemana gitu supaya jangan di Belanda. Saya waduh susah itu. Jadi demo Palestina ini membuat razia anti-Islam dan anti-imigran di seluruh Amerika dan di Eropa, saudara. Jadi kedua hal ini ya, dampak 7 Oktober sama demo Palestina ini malah berbalik menjadi nasib buruk buat kalian. Lalu kalian mau bangga itu menang. Saya nggak tahu. Bahkan paradigma kayak apa, saya nggak tahu cara paradigmanya apa. Artinya apa, saudara? Artinya halu, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya Indonesia itu halu. Ya kan? Terus ngomongnya apa, saudara? Gara-gara ini kan sekarang negara-negara Arab memikirkan ulang perjanjian mereka dengan Israel, persahabatan mereka dengan Israel. Siapa bilang, saudara? Gara-gara kejadian, ya kan? Ya, klaim, ya kan? Klaim kemenangan. Klaim kemenangan Hamas apa, saudara? Hamas dan Islam Indonesia. Klaimnya apa, saudara? Klaim kemenangannya. 1, Israel tidak mengalahkan Hamas. Apakah Hamas belum kalah? Ya sudah kalah, udah nggak bisa apa-apa. Houthi udah nggak bisa apa-apa, Lebanon udah nyerah, Suriah udah nyerah. Semua yang terjadi itu malah membuat Israel punya alasan buat bertindak membabi buta suka-suka dia.
Houthi belum aja, saudara. Sumber. Iran pun sekarang sudah kau, nggak ada suaranya lagi. Kamu dengar suara apa dari Iran? Coba sesumber apa lagi? Nggak ada. Kamu dengar suara apa dari Syria? Kamu dengar suara apa dari Lebanon? Houthi masih mau karena jauh belum, saudara. Nanti saat selesai. Dua, ya, bahwa Israel dimusuhi dunia. Ya kan, itu kan klaimnya kemenangan Hamas kan? Ya kan? Tiga, ya, bahwa parlemen Israel pecah. Apakah benar Israel dimusuhi dunia? Ya enggak, sampai yang berani musuhin Israel, saudara. Negara-negara Arabnya saja masih berdamai dengan Israel. Parlemen Israel pecah. Dari dulu parlemen Israel suka ribut, saudara. Dari dulu namanya Knesset, jangankan Knesset. Ya, dari dulu orang-orang Yahudi, mazhabnya itu banyak, mereka pecah, mereka ribut. Tapi mereka nggak bunuh-bunuhan. Nggak kayak kalian orang Islam, senggol bacok. Ya kan? Cuman beda cara kunutnya aja, kalian bisa bacok orang itu sudah gara-gara beda kunut. Kalau orang Yahudi, walaupun sudah beda mazhab, walaupun dalam Knesset pun beda partai, beda pendapat, mereka tidak akan bunuh-bunuhan, saudara. Tidak akan. Jadi itulah klaim kemenangannya Hamas, saudara ya. Bahwa Israel ternyata tidak bisa mengalahkan Hamas, sudah kalah Hamas itu. Mau apa lagi, ya masih mau udah mati, Hani udah mati, dananya semua, kalian Marshall aja nggak berani keluar. Siapa sekarang? Udah nggak ada yang berani semua. Bahkan, ya kan, ya, fakta saudara ya. Waduh, bentar ya, ini fakta ya. Satu lagi nih. Seru ya saudara ya. Kalau gini kan enak, jelas sekarang otakmu kan. Ini ya, fakta. Satu lagi ya. Fakta. Fakta. Ya kan, sudah lihat ya. Israel. Ya, Saniyeh mati. Haniyeh, Yahya Sinwar, dan pembesar Hamas mati. Bahkan banyak yang diusir dari Qatar, diusir dari Turki dan dari Qatar. Mereka pada nggak berani melindungi karena dikejar. Ya, dua tadi ya kebalikannya ya. Israel dimusuhi dunia. Ya, nyatanya apa saudara? Negara Arab tidak memerangi Israel kecuali Syiah. Kecuali orang Syiah, goblok saudara. Tidak ada negara Arab, apakah Mesir mengirimkan jetnya, apakah Yordania mengirimkan jetnya, apakah negara-negara Afrika, negara di Maroko mengirimkan jetnya, apakah Somalia, apalagi kere saudara. Tidak ada saudara. Justru berdamai dengan Israel. Terus yang ketiga, parlemen Israel pecah. Ya. Justru faktanya apa? Justru faktanya ada friksi dan faksi. Tapi serangan 7 Oktober membuat Netanyahu lolos dari pengadilan korupsi. Ada friksi, ada faksi di dalam Knesset Israel. Tapi serangan tanggal 7 Oktober membuat Netanyahu lolos dari pengadilan korupsi. Anda ingat perkataannya si Ruben Kumran yang di sini ya. Saudara, Haifa, Universitas Haifa, universitasnya saya ya saudara ya, yang saya sekolah di situ, saya kuliah, adalah salah satu penentang
kampus yang menentang Netanyahu, saudara. Ya, kampus kami itu kampus yang menentang Netanyahu. Tetapi faktanya, gara-gara serangan Hamas 7 Oktober, maka seluruh unit penentang Netanyahu bersatu. Kita harus lawan. Lawan kita itu bukan, musuh kita itu bukan Netanyahu. Musuh kita ini adalah Hamas. Akhirnya, Netanyahu-nya malah lepas dari pengadilan korupsi, bahkan, ya, bahkan sekarang mereka fokusnya bukan ke pengadilannya Netanyahu, saudara. Sudah hilang dari media. Padahal kami dulu moratorium, mogok sekolah, mogok kuliah dulu ya. Gara-gara Netanyahu intervensi ke Departemen Pengadilan, Kehakiman. Ya. Netanyahu intervensi ke Departemen Kehakiman di Justice Departemennya Netanyahu diintervensi sehingga demo gede-gedean, seluruh kampus di Israel mogok moratorium, saudara, termasuk Haifa. Gila itu, saudara, itu. Waduh, begitu 7 Oktober, ya mereka bersatu angkat senjata. Ya, semua kirim tentara. Suka nggak suka, saudara, mereka kirim tentara. Kan goblok ini kan. Itu faktanya. Anda mau bicara apa? Itu fakta. Sampai sekarang sama Netanyahu dibikin lama perangnya. Sebab kalau perangnya cepat selesai, Netanyahu disidang lagi, masuk penjara tetap. Dibikin yang lama, saudara. Diulur, dioprok-oprok sekalian sama Netanyahu. Itulah faktanya. Itu paradigma yang benar, saudara. Belajar sama saya. Ya, alumni Haifa University, Joseph Paulusan. Ya, jangan belajar sama Kainama di Haifa cuma jadi tukang menghamili anak onta. Aduh, kucluk memang ya. Udah, lanjut.